dari pukul 9 hingga ke pukul 10 nantinya. Dan langsung aja kita sapa untuk kedua narasumber kita. Assalamualaikum dulu nih buat adik Nur Aziza Dwi Saputri. Waalaikumsalam. Iya deh, makasih ya udah hadir ya. Iya. Oke deh. Dan pastinya satu lagi ada Ulfa Lutfia Roshifa. Namanya ribet banget nih. Assalamualaikum adek. Waalaikumsalam. Iya, makasih juga ya udah hadir di studio Peduli. Pastinya untuk bisa nemenin Ensasi sampai ke pukul 10 nanti. Siap? Siap. Itu kalau anak sekolah mah ajak ngomong gitu jawabnya kompak banget ya pendengar ya. Oke, nah untuk para pendengar silahkan kita juga mengundang partisipasi Anda nanti untuk bisa join bersama Ensasi ya, sembari kita nanti ngobrol ya bersama adik kita tentunya terkait satu ini yang menarik yang dibahas juga untuk di Kota Parepare sendiri yaitu ngomong atau mungkin bahasa Bugis ya, karena kita memang juga berada di Sulawesi Selatan dan kita juga memang darah Bugis ya, dan bahkan juga mungkin yang bukan Bugis juga bisa bahasa Bugis tuh di sini ya. Jadi kita pengen tanya dulu nih bagaimana pengalamannya sayang untuk bisa menang nih ya. Untuk kemarin ini juara 1 ya, baca mikrofonnya sayang. Baca berita 2 bahasa. 2 bahasa? Iya. Keren ya. Jadi memang lombanya kemarin memang khusus 2 bahasa atau mungkin bahasa daerah aja atau bahasa Indonesia aja? Khusus 2 bahasa. Ini di mix memang ya atau? Iya, yang campur, selang-seling. Penilaiannya ini disatukan nggak sih, kan kemarin sempat juga ya ada audisi seperti. Nah ini disatukan nggak penilaiannya atau mungkin bahasa daerah lain sendiri penilaian, bahasa Indonesia lain atau disatukan. Jadi dalam satu pembacaan ini kemarin untuk kompetisinya sendiri langsung menggunakan 2 bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini, bahasa Bugis khususnya ya. Iya. Oke, saya ngomong juga kompak juga jawabnya nih. Secara ikut lomba kemarin barengan juga ya. Iya. Dan ini memang asal dari SMP Negeri 2 Parepare. Jadi sama-sama nih. Iya, sama-sama. Satu beda kelas. Beda kelas. Kelas 1 kelas 8, 1 kelas 9. Oh, seperti itu. Yang mana kelas 8 nih? Saya kelas 8. Kelas 9-nya Oke, Ade ya. Panggilnya siapa nih? Ade. Yang satu Ulfa. Ulfa ya. Oke deh ya. Dan pastinya ini kan ini yang keberapa kali atau mungkin the first nih untuk ikut lomba seperti ini? The first. Yang pertama ya. Asik, semangat. Jadi yang pertama udah bisa boyong juara 1 ya kemarin. Iya. Ini juara 1 sekalian berdua atau gimana nih? Sekalian berdua. Sekalian berdua. Jadi baca beritanya pakai partneran gitu. Iya. Aduh, pantasin aja dari tadi saya ngomong itu kompak banget jawabnya ya. Ternyata mereka ini ya dipasangin juga dalam lomba kemarin ya. Jadi kemarin lomba bahasa Bugis. Nah ini lombanya sendiri itu berapa kandidat yang diturunkan dari masing-masing sekolah atau mungkin dari SMP Negeri 2 khususnya sih? Ada 4 lomba. 4 lomba cerdas cermat umum, lomba pidato bahasa Inggris, lomba fotografi, sama lomba baca berita 2 bahasa. Baca berita 2 bahasa. Terus kemarin tuh pesertanya untuk kompetisi ini ada berapa orang, ingat nggak sih? Ada 8 pasang. 8 pasang berarti satu pasang itu satu sekolah atau bisa lebih nih? Nggak bisa ya. Jadi memang diturunkan masing-masing sekolah satu pasang ya untuk masing-masing sekolah. Jadi ada 8 sekolah juga yang berkompetisi kemarin. Nah dan tersaringlah kalian berdua ini gitu loh yang menjadi juara 1 ya. Jadi untuk juara 1 untuk bahasa daerah ini kita pengen tanya juga sih, memang keseharian tuh menggunakan bahasa daerah ya? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia aslinya? Bugis. Bugis apa nih? Bugis, Ulfa Bugis apa? Kalau saya Makassar. Makassar, terus? Sama Ade? Bugis Makassar? Oke deh. Jadi Bugis Makassar tapi gunakan bahasa ini tapi umum ya, segala umum yang untuk penilaiannya sendiri kemarin juga. Nah jadi kalau ngomongin bahasa daerah gitu, kalau di sekolah ini kan ada ekskul ya, ini ekskul ya untuk bahasa daerah ya? Ada. Nah itu kalau di sekolah kalian juga biasa dituntut nggak sih kalau ngomong tuh yuk bahasa daerah deh gitu, atau mungkin bahasa Inggris gimana nih? Kalau bahasa Inggris hampir selalu, tapi kalau bahasa daerah jarang-jarang. Jarang-jarang deh. Oke, ada momennya nggak yang momen one time gitu yang dimana kalian oke deh hari ini mungkin lebih harus banyak bahasa daerahnya atau apa enggak gitu pas kelas bahasa daerahnya mungkin masuk atau gimana? Ada pas kelas
7 itu sekali bahasa daerah gitu. Mhm. Terus kalau ekskul ini emang diperuntukkan untuk kelas berapa? Apakah semua kelas untuk 3 tingkatan ini? Hanya kelas 7. 7 aja? Iya, Terus kalian kelas 8 dan 9 yang ikut di perlombaan ya? iya. Lucu ya, tapi jadi ternyata ilmu yang didapatkan di kelas 7 ini nggak hilang atau bahkan berkurang, bahkan nambah, bahkan bisa dapat juara 1 loh ya. Terus kalau di sekolah lain kemarin juga tahu nggak bocoran? Kira-kira ngikut audisi kemarin itu atau kompetisi kemarin kelas berapa? Memang disebutin nggak kelas-kelasnya? Nggak disebutin. Enggak Enggak ya, tapi tetap perwakilan aja. Iya. Tapi kalian dari kelas 8 dan 9 yang dimana sebenarnya belajar bahasa daerahnya tuh di kelas 7 ya, Iya. kelas 7. Nah, ini menjadi hobi atau apa sih untuk berbahasa daerah? Hobi juga sedikit. Hobi. Hobi Biasa sedikit. kalau sama temen tuh di sekolah pernah nggak gunain bahasa Bugis tuh? Bisa. Biasa. 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 Oke, kalau marah pakai bahasa Bugis. Kalau Biar- bercanda gitu. Kirain kalau marah biar ngumpetnya ini lancar nggak ya? Oke deh, kita pengen tahu nih Sam, gimana proses kalian kemarin ngikutin lomba ya, lomba untuk khususnya kalian dipersiapkan memang untuk bahasa Bugis dan Bugis. daerah, bahasa Indonesia ya. Jadi ini kemarin nih apa sih yang kalian persiapkan? Kalau dari Ulfa persiapinnya apa, terus dari Ada juga apa sih yang dipersiapin? Kalau saya persiapannya ya cuman ngafal-ngafal teks saja sama apa ya? Kayak penggunaan intonasinya, body language-nya, Heeh. ya kayak ngelatih diri supaya bisa berani depan kamera. Iya. Oke deh. Emang kenapa harus berani depan kamera? Dia ngapa-ngapain nggak sih? Megang gitu kalau lihat kamera gitu. Nggak kagok ya. Ya dia jadi memang itu persiapan ya. Terus kalau Ada sendiri persiapannya gimana nih? Sama. Sama hafalan teks, Aha. terus cara pegangan teks itu, Mhm. sama mimik wajah gitu. Oke, mimiknya juga tarik ini ya. Iya. Oke, jadi memang harus tingkat percaya dirinya harus kelihatan juga di saatnya baca berita gitu lah ya. Iya. Jadi kalau ngomongin tadi katanya ngafal. Ini kalau ngafal apa belajar? Kalau ngafal ini berarti kapan-kapan bisa hilang hafalannya nih. Kalau tahu ngerti atau gimana? Ini Paham saja. Harus gitu. pahami. Iya. Paham. Mantap Terus ya. hafal. Takutnya nanti hilang kertasnya hilang juga hafalannya. Atau nanti pas jalan ngafal tersandung hilang juga hafalannya. Biasanya gitu ya. Tapi ngerti dong semuanya apa yang disampaikan dalam berita isinya kemarin itu udah ngerti Ngerti. dong. Ngerti ya. Ngerti. Dan kita pengen tahu guru di sana siapa sih yang ngajarin bahasa daerah? Mem Rahmaniar. Rahmaniar. Itu ada berapa orang? Cuman satu Cuman aja Mem khusus. Rahmaniar. Cuma satu aja ya guru bahasa daerahnya. Oke. Jadi Mem Rahmaniar mungkin kalau para pendengar sih biasa dengar ya kalau ada beritanya masuk juga dan juga bagian dari Radio Peduli juga ya untuk Iya. Mem Rahmaniar ini, dan senang ternyata hasil besutan dari Mem Rahmaniar bisa nongol di Radio Peduli. Oke. Nah, kita pengen tanya dikit lagi nih ya. Tadi udah kelas 8 sama kelas 9 kalian ikut ya. Terus kemarin tuh kan kelas 7 ya untuk pembelajarannya sendiri untuk bahasa daerah. Nah, kemarin bagaimana sih proses pemilihan kalian sebagai kandidat atau mungkin perwakilan dari sekolah terus terpilih menjadi siswa-siswa yang mungkin mewakili sekolah kalian gitu. Adik-adik untuk bisa terus ke kompetisi ini seperti apa? Waktu kelas 7 memang ada kayak materinya Mem Rahmaniar jadi presenter bahasa daerah. Terus saya yang ditunjuk kayak perwakilan ke kelas-kelas untuk memberi contoh. Terus akhirnya kelas 9 ada perlombaan, saya yang diikutkan gitu. Oke deh ya. Jadi memang sudah pernah di sekolah-sekolah juga ada dilombakan ya bahasa daerah ini. Kalau di kelas-kelas gitu, di kelas-kelas maksudnya tuh atau apa nggak ada? Bukan kayak bilang dipanggil ke kelas untuk nyontohkan. Jadi duta gitu. Iya, kayak Seperti duta duta, gitu ya. Oke. Jadi itu dari kelas berapa itu ngikutnya? Kelas 7. Dari kelas 7 sampai kelas 8. Kelas 8, 9 gitu. 8, 9. Oke, kan yang kelas 9 Saya. oh iya, saya sering size-nya lebih gede yang sebelah nih, Ulfa ya. Oke, jadi sampai kelas 9 ya. Terus kalau
itu kan pengalamannya Ade ya. Nah, kalau Ulfa gimana nih sayang, untuk pengalamannya sebelum gini terpilih jadi peserta? Kalau Ade, bisa Ulfa. Pengalamannya ke pas kelas 7 itu ada materi kayak apa ya? Tampil dengan bahasa Bugis, kayak membuat cerita terus diceritain ke depan orang. Disuruh buat berita terus kayak Kak Ade gitu dibawa ke kelas-kelas lain. Jadi Itu sama untuk ya. contoh ya. Jadi pakai seperti estafet gitu ya. Jadi ilmunya nggak hilang gitu ya kan. Jadi dari yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 di saat punya kemampuan berbahasa daerah yang baik kayak kalian ini, dan memang juga sudah terbukti ya besutan dari Mem Rahmaniar sehingga kalian terpilih gitu lah ya kan untuk lomba skala tingkat Kota Parepare gitu ya kan. Iya. Nah, jadi memang estafet. Nah, itu kaliannya kalau seandainya ini adik-adik kalau seandainya pergi lah istilahnya ngeduta gitu atau promoin bahasa daerah ini setiap berapa kali dalam sepekan atau dalam sehari memang harus atau gimana sih? Satu dalam sehari kayaknya. Kayak promosiin bahasa daerah gitu. Iya, kalau datang ke kelas-kelas maksudnya nih. Oh iya. Itu setiap hari atau dalam satu pekan berapa kali aja? Satu pekan biasanya 3 kali. Oke. Kalau Ade berapa kali biasanya? Sama juga 3 kali. 3 sama? Iya. Jadi untuk duta bahasa daerah itu di sekolah SMP Negeri 2 khususnya ini ada berapa orang sih? Apakah yang terpilih saja atau mungkin karena kemarin ikut kompetisi atau mungkin ada teman-teman kandidat lainnya juga? Ada sih 4 orang kan kandidat tapi saya yang terpilih itu. Oke. Kalau untuk di sekolah sendiri yang pengen yang masuk dari kelas 1 ke kelas yang lain gitu untuk promoin bahasa daerahnya, itu ada berapa orang kalian di sekolah? Cuma saya sendiri, Kak. Sendiri untuk di kelas 9 ya? Iya, sama Mem Rahmaniar dampingi. Oh, jadi kalau masuk ke kelas-kelas itu didampingin? Dampingin oleh Mem Rahmaniar. Oh, saya kira harus pergi sendiri, ternyata enggak ya, masih tetap enggak dilepasin seperti itu ya. Iya. Oke deh. Nah, durasinya itu kalau biasa masukin satu kelas tuh biasanya berapa? Apakah ikut di jam pelajaran sama Mem Rahmaniar atau Jam Ikut pelajaran. jam pelajaran ya. berarti jadi pendamping gitu ya? Iya. Keren. Asik ya. Jadi bisa paling tidak mentalnya bukan mental kritik ya. Udah mental baja nih, wajar aja kalau bisa jadi punya mental juara. Oke, kita coba. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Ensati. Iya, pagi Bapak. Dengan siapa? Tanggal 5. Terima kasih untuk bersamaannya, Pak. Ya. Silakan. Sepertinya kita berada di hari Kamis ya. Ya, benar banget. Tanggal berapa ya? 15 15 November. Iya. Artinya kita hari ini harus optimistis. Dan yang penting tidak gerimis. Ini hari Kamis. Yo, sepertinya saya peduli live lagi ya. Dengan presenter andalan kita, Ensasi. Iya. Dan ada narasumber ya. Nah, acara ini apa kabar Parepare? Itu paling kecamatan Kota Parepare kita kabari, mudah-mudahan kabar baik ya. Iya, Dan iya. juga dengan ananda-ananda kita di narasumber ini. Iya, benar banget. Saya langsung ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Salam. Dengan namanya siapa sih masing-masing? Saya Denur Asisa, kelas Dan saya 9 Ulfa. dari SMP Negeri 2 Parepare. Yang satu Dan saya Ulfa Lutfia Roshifa dari SMP Negeri 2 Parepare. dari SMP 4 dengan SMP 2 ya. No. Ada guru? Halo, semuanya SMP 2, Pak. Cuma satunya kelas 9, satunya kelas 8. Iya, benar. Ada guru yang ke sini? Tidak ada. Tidak ada. Saat ini mereka berdua yang bakal nemenin. Secara pembaca berita juga kayaknya besok-besok dia bakal ngegantiin Ensasi posisinya di sini deh. Tapi dari sisi lain ya. Oh, iya. Halo. Ya. Nanti aku tentu apresiasi banyak ini Bapak ya Pak. Saya karena Anda hadir ya. Ini pertama kali hadir di studio-studio seperti ini. Iya, baru pertama kali. Oh, ini suatu hal yang sangat Anda berbahagia hari ini. Karena Parepare memiliki radio, ini nggak peduli. Di 96,9 itu frekuensinya selalu memonitor ya. Mungkin ibu bapak lagi monitor di rumah ini. Atau guru-guru Anda dan teman-teman di SMP-nya. Monitor enggak katanya? Mungkin lagi belajar, Pak. Kecil sekali suaranya. Oh, kecil sekali. Iya. Oh, Jadi padahal nggak sebenarnya kedengaran.
ini juga jelas, Iya, gede banget. gede banget juga. Oke. Tapi yang jelas mendengar ya, Heeh. Oke, mendengar. boleh. Tapi suara Ensasi tadi dengarnya gede nggak? Kalau Gede. 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 Tapi kok bisa di sini dengarnya normal loh ya? Tapi it's okay, nanti saya akan Mungkin lagi pakai jilid apa tidak? kenapa Pak? Itu ada pengaruhnya kalau dia pakai jilid apa atau bagaimana? Pakai hijab sama kayak Ensasi juga sih. Nanti saya jadi translatornya Pak. Tapi Oh, ya, jangan oke. bahasa Bugis ya. Oke. Anak saya juara itu bahasa daerah Bugis ya. Mhm. Pasti ini terkenal dengan Asmaniar. Iya. Pasti ya. Dan Asmaniar itu juga dilakukan untuk khusus untuk bahasa daerah. Tentu anak ini kan memang orang Bugis memang ya. Iya, Bugis. Bugis Barat atau Bugis Sidrap. Bugis Makassar katanya. Oke. Pasti terlibatkan ini. Ya, terlibatkan jadi berupaya untuk tahu bagaimana itu bahasa daerah. Pertanyaan saya, mau tanya deh, Anda ejak abjad bahasa daerah, itu kalau K1 itu nggak tahu, so pasti. Anda berdua bergantian untuk melapaskan itu. Kan kalau di Indonesia kan EYD itu kan ABCDEFG ya. Cara bahasa lontarannya itu kan ada. Iya. Nah, Iya. makanya coba. Bisa disebutin sayang huruf-huruf itu kalau dalam bahasa ini bahasa lontarannya nih. Contoh seperti apa? Ya, Ya kagak. Nah, apa tuh? Kagak ngampak, bama tada. Apa lagi ya? Kaki itu juga yang sebetulnya tuh. Apa lagi? Mungkin gini, kalau seandainya gini, kalau ngomongin satu per ajab kayak seperti ini agak ribet mereka. Tapi kalau dikasih mereka insya Allah bisa gitu ya kan? Sama gitu, kalau jangan satu huruf agak ribet. Tapi kalau dikasih jabarin satu kalimat bisa. kalau dia ya. kalau abjad dasarnya itu kagak ngangkat. Itu Kayak kan pasti ada bukunya itu, ada panduannya. Kagak ngangkat, cara lawak, cara aha, ada kan gitu. Oke. Nah, Ya. ada ya. Nah, Iya. tentu nanti kalau pulang harus apa itu. Kalau yang ada Oke. CDA itu kan seperti itu. Kalau Oke. berbahasa dalam bersikap nigam, nikai, polana, apa. Kan itu kan Anda bisa tulis ya. Iya. Apa Iya. itu. Seperti kalau bilang ada mualai ajue nareko tania iko pasandrei. Iya. Maksudnya itu jangan ambil barang-barang itu kalau Bila bukan kamu yang Anda. meninggalkannya. Tapi pasti nggak tahu, coba di Standar sih Pak, ngerti jangan ngambil aja muala ya kan? Soalnya tadi maunya harus lihat dengan waman tuh. Aduh, iya ya langsung nih. Jadinya bahasa bukan AKP lagi, langsung edisi bahasa daerah dong Pak. Nanti kapan-kapan siapa tahu next time bisa diundang ya mereka kalau di Sila. Mungkin seperti itu. Begini nak, itu bangga juga aku tertarik ya. Itu bahasa Bugis karena menurut guru Anda kemarin diundang juga live di sini bahwa bahasa Indonesia itu adalah terkait kepada bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu bahasa daerah itu adalah memperkaya bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Saya mau tanya sih Pak, kalau sekarang teman-teman bergaul, kan pasti banyak logat-logat yang tersaring asing ya buat kita. Gitu. Nah seperti itu bagaimana Anda melihat merasakan bahwa betul-betul bahasa Bugis kita ini hampir punah seperti itu? Iya. Siapa melihat? Kenapa Pak? Ada logat-logat yang seperti kemarin kalau orang bergaul ini, lenggak ini. Ada juga logat-logat itu yang sampai-sampai kita bahasa Bugis itu ya hampir hilang itu seperti itu bahasa lontarannya itu. Bagaimana menurut Anda ini? Seperti apa nih untuk bahasa daerah yang biasanya hampir hilang nih menurut adik-adik seperti apa ini? Ada nggak tahu bilang bahasa daerah yang mungkin kental banget menggambarkan orang Bugis gitu? Ini nggak mudeng banget nih Pak merekanya. Mungkin dari logatnya itu kalau bicara biasanya jelas, kalau orang Bugis Makassar itu jelas sekali. Lain dengan orang yang lain. Ya. Kan kalau bahasa Bugis yang kita lakukan ini adalah bahasa Bugis, Bugis daerah Taro-Taro ya, tahu ya. Kalau bahasa Makassar kan lain juga sebetulnya ini. Langsungan itu kan. Kalau bilang contoh kecil, togeng. Togeng itu kan bahasa Makassar ya. Sementara tongeng bahasa itu bahasa Bugis kita di sini Pare-Pare. Ya, seperti itu yang tadi. Tongeng ya dengan togeng.
Walaupun hampir sama penulisan tapi penyebutannya beda banget ya. Beda banget. Learning Artinya sama sama. teaching. Sama artinya sama. Ya, ya. Jadi apa yang mendorong anak juga ini untuk memperkaya bahasa Bugis, daerah Bugis lingkungannya? Kalau itu bahasa Inggris, bahasa ya kata-kata yang juga ya, seperti EGA apa ya, apa yang mendorong anda ini untuk sebenarnya mempelajari bahasa daerah? Ya. Kalau saya yang mendorong itu karena bakat saya jadi kayak baca berita bahasa daerah. Di situ bakat saya, jadi saya hanya terfokus dalam baca berita bahasa daerah aja. Karena bakat yang dia ngerasa dia ada di situ, dia makin pengen push Pak kayak gitu katanya ya. Yang satu bagaimana Kopi? Ulfa? Kalau saya sih kan di situ kan bahasa Indonesia. Jadi cukup apa ya? Kembangkan bakat-bakat dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata-kata itu saja. Ya, oke. Jadi itulah syukur kalau begitu. Tapi bagaimana kalau seandainya di rumah, misalnya dia bilang mama atau nenek atau bapak ya, jangan kerja bahasa Bugis, jangan kerja terus. Bagaimana Mbak? Karena ini berarti kalau bekerja Anda dikumpul bahasa Bugis. Ya. Karena mungkin bapak sama mamamu juga itu atau keluarga di rumah itu sudah kenal maju dirinya, harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sehingga dia mengatakan, aja lagi masih bicara Indonesia, nggak bicara Ugi, bicara Indonesia dalam, no. Oh. Bagaimana? Di keluarga sendiri bahasa apa yang mayoritas digunakan, bahasa Indonesia apa bahasa daerah? Kadang bahasa daerah, kadang bahasa Indonesia. Oke, tapi nggak pernah dilarang dong kalau pas ngomong bahasa Bugis malah? Enggak. Didukung gitu. Malah didukung pas Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau orang tua seperti ini, Iya. syukur alhamdulillah, tahu diri, tahu akal, dan betul-betul melihat ke depan bahwa hidup ini seperti apa. Kenapa sekarang orang juga, anak-anak belajar bahasa Bugis, bahkan dia bilang, aku bisa bahasa Bugis, aku Tapi kayaknya enggak deh. Ensasi aja yang dari Kalimantan, walaupun orang Bugis tapi besar lahir gede di Kalimantan, saya malah diajarin bahasa Bugis tapi sih nggak ngerti-ngerti karena teman di sekolah nggak ada bahasa Bugis ya. Kalau masih ada, dan kita bersyukur kepada pemerintah kepada Bali itu sebagai pendidikan, sekolah-sekolah yang ada tetap ada kan namanya bahasa daerah. Karena yang punya dan punya. Benar. Dan makanya saya sangat berterima kasih kepada keluarga-keluarga masih ada di Kota Parepare maupun di mana saja, jangan dikecil intervensi di bahasa Bugis itu. Iya. Kalau dia bilang sama anaknya, aku bisa lu bahasa Bugis. Anak presidennya apa? Karena dia sudah open di HP-nya, apa nih? Alhamdulillah ada peduli, ada empati, membuat kita komunikasi orang baik. Anak-anak kita ini lupa dengan siapa lagi? Ade, Anda bernarasi yang baik, nak. Pertahankan ini kelebihanmu dan membawa peluang Anda jadi juara. Tandingnya bahasa Inggris mungkin kamu nggak bisa ya. Bahasa daerah ya alhamdulillah. Anda mau prestasi mungkin awal ini dari sukses Anda dan jangan pernah berhenti belajar, berusaha karena ini Anda adalah kelas pemula. Anda adalah generasi dan harapan Kota Parepare. Mudah-mudahan Anda sukses menjadi pemimpin masyarakat baik. Amin. Ya. Dan pesan Bapak, jangan pernah menimbulkan sayuran di sekolah Anda. Karena sekolah Anda itu sering macet, sampaikan sama guru kepala sekolah, bilang Pak, bagaimana itu di dua selalu macet, bikin di samping. Jangan selalu tunggu mobil di negeri dua Parepare itu. Karena kasihan itu saudara-saudara kita yang bunceng sayur, macet di depan sekolah sana. Kalau dapat keluar gata, pakai hekati jam putih dan jangan nih, kasih dan saja. Seperti itu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, senang banget nih dapat pertanyaannya. Langsung ada interaktif dari pendengar juga, dan silakan juga yang lainnya yang ingin bergabung, kita menantikan partisipasi Anda. Nah, senang banget ya, kita masih akan ngobrol lagi ya, masih akan lanjut sampai ke pukul 10, kurang lebih setengah jam lagi durasi kebersamaan kita untuk di live talk show, untuk live talk show pendidikan, dan pastinya kita break dulu ya. Dan jangan kemana-mana untuk para pendengar Ensasi dan kedua narasumber Ensasi ya, untuk Ulfa sama Ade masih akan nemenin Ensasi untuk di setengah jam di live talk show, so keep sitting here. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM.
dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. Bapak, Ibu, orang tua murid, rapat komite ini, Dr. Budi dari Puskesmas akan memberikan informasi tentang imunisasi MR. Baru ya dok? Betul, imunisasi MR ini baru untuk mencegah 2 penyakit sekaligus, yaitu campak dan rubella. Waduh, apa akibatnya, Dok? Anak yang terkena campak dapat menderita radang paru, radang otak, kebutaan, dan diare. Oh iya. Sedangkan anak yang terinfeksi rubella dapat menularkan virus rubella ke ibu hamil sehingga bayi lahir cacat seperti buta, tuli, kerusakan otak, dan kelainan jantung. Pada bulan Agustus sampai September, imunisasi MR diberikan kepada semua anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Imunisasi diberikan di fasilitas kesehatan dan untuk anak sekolah diberikan di sekolah masing-masing. Gratis loh. Vaksin MR disediakan pemerintah dan berkualitas tahun 2018 di luar Pulau Jawa. Cegah campak dan rubella sekaligus dengan imunisasi MR. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Menghindari ancaman terorisme dari kelompok radikalisme, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat bila menemukan tindakan atau kegiatan yang mencurigakan agar segera menghubungi pihak terkait atau melaporkan langsung ke aparat keamanan setempat. Jika ditemukan warga baru atau warga asing, maka segera laporkan kepada ketua RT dan RW setempat agar dilakukan pendataan. Demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban diharapkan kepada warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di lingkungan masing-masing. Kepada warga yang ingin melakukan kegiatan seperti pesta perkawinan dan hajatan, serta kegiatan keramaian lainnya, dihimbau agar melaporkan ke pihak Babin Kamtibmas di kelurahan masing-masing. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Mengedepankan informasi terpercaya, selalu hadir merangkum berbagai peristiwa terkini, politik, inspiratif, hiburan, serta kabar menarik lainnya. Temukan melalui surat kabar harian Parepos, merupakan referensi utama bacaan masyarakat di utara Sulawesi Selatan dan media cetak pertama perangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Awali pagi Anda bersama bacaan surat kabar harian Parepos. Informasi berlangganan, hubungi redaksi harian Parepos, Jalan Bauma CP nomor 2 Parepare, telepon 0421 25217 atau 0421 28724 dan 081 342 432 056. Harian Parepos, terbesar di utara Sulawesi Selatan. Dari kawasan representatif Jalan Panorama nomor 3, 96,9 FM, Radio Peduli, Peduli Parepare, saluran tepat informasi cerdas dan sehat. 6.9 Peduli FM, sensasi kembali untuk di Let Talk Show untuk Anda persembahan Radio Peduli yang dimana masih ditemenin dengan kedua narasumber kita di sini. Ada kita yang cantik ya dari SMP Negeri 2, pastinya untuk pemenang lomba baca berita bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah khusus bahasa Bugis ya. Oke deh, bukan daerah yang lain ya Pak. Oke deh, yang lainnya juga silakan yang pengen berpartisipasi. Tapi sebelumnya kita masih tetap juga akan berlanjut juga untuk berbincang terkait lomba juga kemarin ya yang diselenggarakan dan gimana terpilihlah kedua narasumber sensasi yang menjadi juara ya. Juara 1 ya sayangnya kemarin ya. Iya. Dengan menggunakan langsung 8 yang lainnya. Itu kan 8 kemarin udah include dengan kalian nggak sih? Sudah. Iya, sudah. Oke, jadi 8 sekolah kemarin masing-masing satu pasang ya, jadi 2 orang gitu. Nah, dan kemarin untuk penilaiannya kemarin bisa dijabarin nggak? Kalau khusus untuk pembacaan berita bahasa daerah dan Indonesia ini penilaiannya seperti apa sih gitu? Kalau bahasa daerah tuh cara pengucapan bahasa daerahnya dengan benar dan tepat. Terus posisi tangan saat memegang kertas, lalu pandangannya tetap ke arah kamera saja gitu.
Jadi lebih dituntut ya. Jadi untuk penilaian kemarin bukan cuma hanya dari pengucapannya ya, Iya. dari intonasinya gitu ya, terus Iya. body language-nya Iya. dan eye contact-nya di cam juga ya. Jadi semuanya harus dilihat. Memang berarti bisa kelihatan ya di mana yang kita bisa berbicara dengan kamera. Biasanya matanya seperti itu ya kalau presenter Iya. yang bisa dilihat di saat ini biasanya kalau kita ngelihat orang ya pembaca berita yang di saat kita ngelihat televisi nih, di saat matanya kerasa ngelihat kita berarti mereka udah nemu itu. Kameranya. Berarti udah bisa berbicara katanya sih. Iya. Anggap Berkomunikasi. jadi anggaplah cam itu seperti teman Anda gitu, Iya. lawan bicara. Jadi seperti itu. Nah, di saat matanya udah kemana-mana tuh udah nggak bisa deh. Jadi kalau poin-poinnya kemarin pakai poin-poin nggak? Disebutin nggak? Maksudnya dipisahin nggak dengan rinci untuk body language-nya seperti ini, terus mimiknya seperti ini, atau mungkin langsung include satu kali hitungan dikalkulasiin gitu? Satu kali hitungan juga. Satu kali aja ya Iya. untuk semuanya. Yang penting dalam penilaian tadi beberapa item yang disebutin tadi ya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang ngikutin lomba, itu kalian memang terpilih berdasarkan pilihan dari guru ya? Iya. Iya. Oke, jadi dari Mem Rahmania. Mem Oke, Rahmania. yang mempercayakan kalian. Nah, kalau kita pengen sebelum tanya-tanya nanti pas terakhir ini, kita pengen tahu dulu nih untuk persiapan kembali apa sih yang dilakukan? Ini kan ini tiap hari kan bahasa daerah gitu atau apa. Nah, ini berapa lama sih durasi kalian memperdalam ilmu atau pengetahuan tentang membaca berita di bahasa daerah dan juga pengucapannya itu seperti apa? Itu berapa hari sih persiapannya? 3 3 hari. Cuma 3 hari? Iya. Itu intensitasnya seperti apa sayang? Ini kan cuma 3 hari durasi pendek banget nih. Apakah dari pagi sampai malam atau seperti apa nih? Setiap keluar main Sama latihan. jam pulang sekolah sama sore. Sore itu. Oke, jadi memang ada yang berbeda di saat mungkin sebelum ikut audisi kemarin ya. Jadi kalau yang seperti biasa cuman di jam pelajaran 1 kali aja. Iya. Nah, jadi kemarin digenjot itu dalam 3 hari bisa 3 kali berarti ya istirahat, jam pulang ya Jam biasa. 9, Mm-mm. 11 dan jam Jam 2. 4. Jam 2 kalau salah jam 4. Oh, berarti belajarnya nggak barengan? Barengan sama member-member juga. 3 orang. 3 orang gitu ya? Iya. Oke deh. Nah, durasi belajarnya kemarin seperti apa tuh sekali pertemuan gitu? Kayak Durasinya biasa berapa lama? Ada 1 jam? 1 jam. 1 jam, paling aja. 1 jam. Iya. Harus gitu aja ya. Jadi nggak ada yang kayak over juga sampai harus menyita jam Nggak pulang ada. sekolah ya. Di bawah santai saja. Jadi wis di bawah santai men. Ya memang harus gitu ya. Tapi santainya bukan nanti awas kelewatan gitu ya kan nggak ya. Perasaannya santai tapi pergerakan lain masih tetap harus digenjot ya. Ya. Oke. Nah kemarin ada tujuannya nggak sih? Apa yang menjadi tujuan saat ikutin lomba? Wah tujuan saya pengen menang atau tujuannya seperti apa gitu, memperkenalkan bahasa daerah atau seperti apa? Tujuan ngikutin lomba kemarin? Tujuannya itu ingin membanggakan orang tua gitu. Mhm. Terus kedua untuk memperkaya bahasa daerah. Gitu. Oke. Ulfa? Kalau saya itu tujuan saya untuk ikut lomba ini supaya bisa membanggakan orang tua, terutama sekolah, terus supaya dapat pengalaman juga. Itu terutama. Oke, dan alhamdulillah tujuan itu sudah tercapai ya. Iya. Ekspektasinya luar biasa. Nah, memang seperti itu untuk mengimplementasikan ilmu di sekolah dan alhamdulillah bisa membanggakan sekolah juga, khusus orang tua juga ya, dengan pencapaian di lomba baca berita bahasa daerah maupun juga bahasa Indonesia. Jadi kemarin nih yang bahasa daerahnya ke Ade. Iya. Ya, bahasa daerah. Terus bahasa Indonesianya ke Ulfa. Iya. Jadi dibagi ya. Untuk para pendengar juga mungkin jangan sampai mikirnya satu orang dengan baca 2 bahasa, enggak ya. Jadi ternyata dengan dipasangkan gitu, satu bahasa daerahnya, satu bahasa Indonesianya ya. Nah, asik. Oke, untuk ngomongin tentang penilaian juga tadi udah kita kasih. Dan terus apa sih selain itu yang biasanya adik-adik ini persiapkan selama audisi selain dari mungkin persiapan yang dikasih di jam pulang sekolah gitu. Kalau dari kalian sendiri, terus ada jam penambahan nggak untuk bisa lebih mendalami materi-materinya sendiri untuk sebelum audisi? Kalau contoh tidak ada Mem Rahmaniar, kita bisa latihan sendiri aja.
di sekolah sore jam 4. Sore jam 4. Biasa kita latihan sendiri sampai jam 5. Seperti itu. Jadi sudah disiplin ya, dengan waktu latihan harus latihan tanpa mem juga harus lanjut ya. Harus. Ya, harus. Nah, ini nih yang diharapkan ya, yang dimana jangan biasanya nih kalau anak-anak seusia kalian nih ada guru rajin banget, pas gurunya nggak ada udah ngacir nggak tahu kemana ya. Tapi jadi memang sudah ditanamkan untuk bisa membawa nama sekolah, jadi kedisiplinan tuh perlu ya. Oke deh. Jadi selain itu juga kita pengen dengerin dong, ini kan pembacaan bahasa beritanya nih. Nah itu kemarin pakai teks atau dihafal gitu? Dihafal, tapi pegang teks juga. Boleh lihat teks. Boleh juga? Sekali-kali lirik. Sekali-kali. Takutnya dia lupa, apalagi pembacaan berita ya. Karena biasanya kalau lagi nervousan tuh buyar semua tuh ya, pengen dihafal ya kan. Oke, nah pengen dong mungkin Bapak Standar 5 juga dan para pendengar lainnya juga, khususnya nih kita nih kedatangan tamu pastinya Cis. Tamu spesial ya, yang dimana bisa yang menang juara 1 untuk baca berita bahasa daerah, ini jarang-jarang juga. Ini yang kita tahu, ini tahun keberapa sih diadakan lombanya? Tahun kedua. Tahun kedua ya. Dan kalian bisa nggak ikut lagi next year gitu? Enggak. Kalau saya nggak bisa. Oke. Sudah tamat. Kalau lupa masih bisa nggak nanti Ya, kira-kira? mungkin masih bisa kalau contoh kayak apa ya? Harus juga fokus belajar, tetap Iya, fokus iya. belajar. Jadi nanti next time jangan bahasa Indonesianya Ulfanya, langsung bahasa ini ya, bahasa Bugisnya. Oke lah, tantangan ya. Nah, kita pengen dengerin dong kalau baca beritanya seperti apa, mungkin kemarin bisa itu dihafal ya? Dihafal. Oke deh, kita pengen dengerin dong, untuk para pendengar juga pasti penasaran, seperti apa sih juara bahasa daerah itu? Ya, silakan sayang. Ika malabiki aga kareba resoe. Kareba pare-pare minasa palak bangaki, 2 kareba pasalang wanona pare-pare. Ia ada Nurasisa, Dan saya Ulfa Lutfia Roshifah, tetap kira kita kareba pare-pare. tetaplah bersama kami. Sidi ototere nomor polisina DP arwana papa tak balik ditupangange. Ia naritu Rilala Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Wanua Pare-Pare. Resona Satue tanggal 20 Oktober tahun 2010. Sebuah truk terbalik di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Kota Pare-Pare. Kecelakaan ini terjadi pada 20 Oktober 2018. Ototere palurang asewe itu soro isya gegana metere. Riwet tu dena panatak balik negepatoi adit lampue. Truk tersebut masih sempat mundur beberapa meter sebelum terbalik dan akhirnya menghantam sebuah tiang listrik. Engkatos idi pamotoro rimon rina ototere palurang asewe nagepai bales ase. Enrengenge nariti magati lauri bola dokoe. Seorang pengendara sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil truk tersebut dilarikan ke rumah sakit. Makuniro kapang nange kejadiannya. Ya, seperti itu. Kejadian tadi bisa mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita membawa muatan, tidak boleh terlalu lebih. Tongang naya kejadiannya mencaji agurua lauri di manang. Nari nawat diki malura lebih. Ika malabiki kuruk semangat nang kamu pima tete. Terima kasih masih tetap bersama kami. Ada 2 berita Kak. Oke, ya ada satu. Satu Ini berita, yang satunya berita apa sih? Berita tentang di SMP sekolah SMP Negeri 2 Pare-Pare tentang menyanyikan lagu Mapa Dendang. Mapa Dendang gitu. Yang setiap upacara bendera. Oh itu maksudnya isi beritanya. Iya. Jadi seperti itu. Oke, saya kira kalian nyanyi juga nih. Oke, jadi lumayan ya, Ensasi aja senang gini, walaupun mungkin pertama untuk anak-anak usia kalian membaca mungkin ngomong bahasa daerah, dan ini juga bahasa daerah yang baku yang pastinya ya, yang diangkat tadi yang memang jarang banget Ensasi dengar. Ya walaupun Bugis mungkin lahir gede nggak di sini, jadi makanya agak gimana ya. Mungkin Bapak Standar 5 ketahuin saya nih. Ya deh. Jadi ada translate-nya sehingga orang mengerti apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Nah, tadi kalau yang dari SMP atau Mapa Dendang itu silakan, mungkin saya juga senang sih didengarnya. Silakan deh. Bisa apa? Agak lupa sedikit karena Gitu. Oke, udah kalau udah lupa. Ya deh, tadi pembacaan beritanya tuh pasti banget juga ya, walaupun mungkin sedikit ada yang lupa mungkin atau apa, tapi biasa. Tapi kalau dari aksen, walaupun Ensasi nggak ngerti bahasa Bugis, udah dapet ya, wajar kalau bisa dapat juara 1 kemarin. Dan kebetulan juga kemarin jurinya juga ada salah satu announcer dari sini ya. Ya deh, senang ya bisa dengerin tadi pembacaan
berita bahasa daerah dan juga bahasa Indonesianya, yang ini merupakan pendengar adalah pemenang juara 1 yang keluar dalam lomba baca berita bahasa Bugis dan juga bahasa Indonesia. Seperti yang tadi mungkin Anda bisa dengarkan ya. Nah, dan juga pengen dong kalau seandainya bahasa Bugisnya menyapa. Mungkin pengen menyapa pendengar lewat bahasa Bugis nih. Oke. Iya, dia sapa seperti biasa gitu. Mungkin seperti Ensasi tadi nyapa, boleh ya? Bahasa Bugisnya. Oke. Ika malapiki aga karebare soe, ia ada nurasisa, polere ya SMP Negeri 2 Parepare, melok ka. Jangan bilang request lagu, melek request lagu. Oke deh. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau bisa closing nih, closing statement kita nih pasti harus bahasa Bugis nih ya. Oke. Untuk tadi udah dikasih ya seperti apa bacaannya sendiri. Nah, itu kemarin itu sistem 1 kali baca aja atau ada saringan lagi nggak sih, kayak bilang mungkin baca pertama hari ini atau mungkin langsung 1 kali. Satu kali aja. Jadi semuanya yang diikut lombakan tuh berapa berita sih yang dibaca? 2 berita. 2 berita ya? Iya. Tema berbeda. Tema berbeda. 1 kecelakaan, dan kedua kesenian, melestarikan kesenian gitu. Oke. Nah, itu untuk temanya sendiri udah ditentuin sama panitia penyelenggara atau mungkin sudah ditentukan. Ada 9 tema, terus kita disuruh pilih antara di situ 2. Oke, jadi semuanya jadi ada 9. Jadi harus milih 2 di antara 9 tema yang itu tadi ya disebutin. Oke deh, jadi saya kira cuma 2 tentang seni dan juga kecelakaan itu sendiri ya. Jadi memang kalau diomongin sih sebenarnya sih mungkin kenapa sih kecelakaan, tapi intinya di situ ada yang bisa diambil hikmahnya ya. Ada. Bahwa bisa harus lebih, apa yang kalian bisa nih kalau dari kaliannya sendiri ambil hikmah dari yang berita kecelakaan itu, menurut kalian seperti apa? Yang pertama tuh kalau mengendarai kendaraan nggak boleh dalam kondisi ngantuk atau membawa muatan yang terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan akan terjadi Kecelakaan ya, resiko gitu. Oke deh, ya benar. Jadi ini yang bisa dikatakan tadi memang harus bisa dimaknai ya, bukan hanya sekedar menghafal nih pendengar ya. Oke, kalau berita yang berikutnya tadi mungkin yang belum terbacakan, iya, oke, mungkin bisa sedikit aja gambarannya seperti apa sih? Berita kesenian itu mengajarkan kepada kita ya bahwa kita itu tidak boleh merendahkan. Bukan berarti budaya itu merendahkan kita, tapi malah mengangkat derajat kita. Terus kita tidak boleh membiarkan, itu kan kekayaan bangsa ya, dari zaman dulu sehingga sekarang harus dilestarikan. Supaya anak cucu kita nanti bisa. Ngomong anak cucu men. Tapi harus seperti itu ya. Ekspektasi ke depannya harus seperti itu. Ya, dan memang benar sih banyak ya kalau orang katanya sekarang bahasa gaul atau apa ya kan. Terus kalau bahasa daerah kata cemen lo nggak gaul gitu ya kan. Nah, terus kalian ini kan sebagai duta bahasa daerah. Kalau seandainya kalian bahasa Bugis, pernah nggak dicibir sama teman-teman? Jangan bahasa Bugis dong, gini gitu. Gimana? Pernah, tapi saya tidak terlalu menanggapi, kayak bilang, anggap saya kayak setan gitu. Wow, angin berlalu nggak masalah, setan, aduh, berarti menakutkan ya. Oke, jadi itu tantangan kalian ya. Nah, kan kalau punya teman tuh pasti nggak cuma di sekolah tuh, ya kan, pasti teman di luar juga ada. Nah, kalau seandainya di luar tuh masih juga aksen bahasa Bugisnya atau memang kadang menggunakan bahasa Bugis sendiri nggak tahu itu seperti apa sih? Kadangnya biasa bahasa aksennya aja atau memang biasa kadang menggunakan bahasa daerah? Kadang. Ya. Oke. Daerah sekolah kan kayak apa ya? Kadang pakai bahasa Bugis, cuman yang nggak baiknya tuh kalau bahasa Bugisnya tuh kasar-kasar gitu. Berkata kasar gitu, nggak sopan. Itu yang kayak apa ya, mencemari bahasa Bugis gitu loh. Itu kebudayaan untuk kita ya, bahasa daerah kita. Oke, jadi sejatinya bahasa Bugis itu nggak menjatuhkan ya, tapi malah mengangkat derajat bukan hanya kita, tapi bangsa Indonesia, karena itu merupakan seni atau juga kebudayaan masing-masing daerah ya. Dan thank you buat adik-adik juga udah bisa menghargai itu. Dan untuk ini ada nggak nanti bagaimana cara kalian nih untuk bisa memperkenalkan gitu, ini loh kita orang Bugis, ini loh bahasa kita. Itu tindakan di sekolah apa yang bisa
kira-kira atau mungkin ke depannya tuh kan kalian nih udah menang nih ya udah pasti suatu kebanggaan dong ya. Dan jadi bisa nanti salah satu mungkin kandidat yang bisa melestarikan bahasa daerah. Apa yang kalian ingin lakukan ke depannya? Ingin bersosialisasi tentang bahasa-bahasa daerah gitu Sosialisasinya di mana? di semua sekolah. Semua sekolah ya. Kalau bisa. Wow, amin. Jadi untuk setakat ini sosialisasi masih di kawasan kecil ya, masih di dalam lingkup sekolah aja ya masih, dan itu juga sudah alhamdulillah dilakukan ya, sudah kesampaian dikit, tinggal nanti masing-masing sekolah, apalagi ini udah juara 1 ya, dan semoga nanti juga ada yang dengerin kita ya, pemerintah juga bisa merealisasikan keinginan kalian untuk bisa melestarikan bahasa daerah ya, khususnya untuk kebudayaan Indonesia juga. Nah, kita juga punya nih sedikit pertanyaan juga lagi ya, dengan segala persiapan yang adik-adik lakukan. Nah ini dengan ikut lomba seperti ini, pasti kita pengen tahu dong di tingkat SLTP ya. Ini apa sih yang menjadi cita-cita kalian nih? Ayo. Kalau saya mau jadi poluan. Terus mau jadi presenter gitu. Presenter. Iya. Oke. Terus kalau Ulfa? Cita-cita saya itu mau jadi dokter. Terus sekarang lagi belajar buat novel. Novel? Iya. Oke deh. Itu hobi ya? Iya. Atau cita-cita nih? Cita-cita juga. Cita-cita jadi hobi. Oke. Penulis Nah, novel gitu. Terus menarik nih. Jadi punya keinginan juga jadi penulis gitu ya, sekaligus ngerangkap nih. Jadi memang banyak ya multi talent ya, yang dimana mereka nggak menjabanin cuma satu profesi, tapi lebih diselingin dengan hobi juga ya kan. Oke, menarik juga kalau Ulfa. Ini tentang nulis novel nih, saya udah pernah nggak ada bermula dari mana sih gitu? Kita korek-korek dikit deh, ngelenceng dengan bahasa daerahnya dulu. Iya. Kalau bermula dari menulis novel itu cuman apa ya? Suka ngisi buku diary. Terus lama-lama itu kayak suka nulis. Terus udah punya laptop sendiri, belajar ngetik deh kayak buku gitu. Tapi apa ya? Belum bisa kayak dibukukan, tapi udah minta tolong sama kakak. Terus bilangnya nanti. Oke deh. Tapi udah rampung nggak? Cerita, mungkin ada satu cerita udah rampung atau cerpen mungkin pertama yang dibikin nggak? Tidak pernah buat cerpen. Puisi pernah. Kalau novel mungkin baru novel pertama yang ini. Terus ada part-partnya gitu. Oke deh, to be continue ya. Oke deh. Nah itu Ulfa. Kalau ini sendiri, kalau yang menjadi hobi juga, siapa tahu ada yang pengen ini Hobi. untuk adik gimana nih? Cuma membaca kayak gitu. Kalau Hobi ada baca. waktu kosong gitu, bisa ngisi dengan membaca untuk tambah-tambahin pengetahuan, wawasan gitu. Oke deh, jadi memang hobi baca juga ya, wajar. Jadi kalau presenter, jadi kalau dari sekarang itu udah disiapin niatnya itu pengen jadi presenter ya. Iya. Oke deh. Jadi kalau situ biasanya apa nih yang disiapkan? Kan ini kalau Ulfanya mah udah ada persiapan untuk nulis-nulis tuh ya, dengan keinginannya, cita-citanya sebagai seorang penulis. Kalau dokter masih berjalan ya. Jangan bilang mau beli suntik-suntikan juga nih, masa obat-obatan enggak ya. Oke deh. Jadi itu sudah ada persiapan. Nah kalau Ade sendiri Sang gimana nih persiapannya? Ade kan untuk presenter apa Kang, dengan menyaksikan presenter atau apa gitu? Sering nyaksiin berita-berita gitu, terus kayak kejadian, terus dapat ditulis lalu dibaca gitu. Oh jadi biasa seperti itu juga, kalau nonton ditulis baru dibaca juga, seolah-olah gitu ya. Jadi tingkat imajinasinya nih memang kalau ini harus tinggi ya, sama dengan penulis juga. Ya, daya imajinasinya harus tinggi, dan presenter juga itu untuk bisa ngebuat ini apa ya, ngebuat seseorang itu ngerasa bahwa dia ngalamin seperti apa yang juga yang kita ceritakan, dan untuk itu juga memang adalah mungkin sebagai penerus kita aja khusus untuk kalau presenter ya. Wow, satu penelpon deh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, masuk dulu. Oke deh, silakan. Anda terima kembalian. Silakan Mbak. Saya ini terinspirasi dengan omongan Anda, dengan ternyata Anda juga tahu trik bahasa daerah ya. Dari segi pertanyaan Anda itu luar biasa. Halo. Iya. Jadi saya masih kembali untuk mau menanyakan ini. Karena ini kan didikannya Pak Maniati. Itu enggak dia baca berita sedikit sebelum dia pamit. Tadi udah Bapak Senal emang nggak dengar ya? Enggak ku dengar. Aduh sayang banget, Pak. Sebenarnya saya ini ada berita sedikit, ya. Anggap ini ada di studio dia lagi diundang untuk membaca berita
kemarin itu kalau Mustaqim Sino yang tidak ada sekarang Asmanya yang gantikan udah berita di RRI ya. Nah, mudah-mudahan sanksi Ulfa dengan si AD ini bisa muncul seperti apa penyiar yang pakai bahasa daerah. Iya. Jadi deh, kalau satu kali lagi kalau untuk saya deh. Oke deh, requestan boleh insyaallah. Karena apa sih kalau bapaknya kan pasti yang lainnya juga pengen dengerin nih. Saya juga. Saya rindu banget dengan hal seperti ini karena ini kasihan karena kadang sampai anak-anak tinggalkan semua daerah bugis. Itu Mi. Kalau Bapak dengar, saya sudah sempat dengar. Bapak dengar pasti kayak tersanjung karena ada anak-anak muda yang memang fasih. Walaupun saya sebenarnya nggak ngerti, tapi intonasinya insya Allah bisa kebaca gitu. Ya, makanya kita mau dengar dulu karena dia juara. Iya, benar banget Pak. Oke, boleh deh bonus. Oke, kita coba dulu. Tentu dengan Anda ini anggap Anda di depan layar televisi ya. Sambil membacakan berita. Anda itu harus bagaimana. Oke. Terima kasih ya. Iya. Kalinya sensasi. Oke, Bila Pak. bentuk ketekan saya di radio ini dan kita semua agar menjadi contoh kepada guru-guru dan maupun murid-murid berprestasi pada Pancasila Radio Peduli. Jadi kalau pulang menantur mamu nak anaknya itu keluar ke dalam ada Radio Peduli di Keretan. Kan saya harus ada itu nonton televisi. Bisa dengar musik, sampai belajar juga. Kalau nonton televisi bisa belajar, melihat sinetron. Oke deh, jangan lupa salat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nih ya. Dan beliau juga salah satu yang juga mendukung untuk bahasa daerah. Bahkan selalu menyeret saya untuk masuk di program bahasa daerah. Walaupun saya nggak bisa bahasa daerah. Oke deh. Dan kalau tadi mungkin Kak Sasi udah dengerin kalian baca. Dan walaupun saya nggak tahu pasti banget dengan artinya, tapi dari intonasi, dari pembacaan itu masih bisa dirasakan. Dan ini saya rasa suatu kebanggaan kita memiliki adik-adik sekalian ya yang masih punya keinginan untuk bisa membudayakan bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis. Nah, untuk Bapak Standar 5 juga ada yang dengan nggak beritanya nih, nanti sedikit aja nggak masalah ya untuk menghadirkan beritanya tadi. Mungkin bisa seolah-olah saat ini saya bla 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 berada di atau begini. Saat ini Anda di Radio Peduli Parepare mendengarkan saya, bla bla namanya siapa, tentunya untuk menghadirkan berita, itu aja. Berita dan lanjutnya berita apa yang mau diangkat gitu, yang bahasa Bugis tadi yang ikut audisi kemarin tuh, boleh. Berita apa? Tadi yang pertama udah sih sebenarnya pas Anda 5 nggak denger, sayang banget ya. Tapi yang masih ingat kalian tuh apa? Yang berita kecelakaan tadi. Itu aja masih terekam ya kalau yang lainnya. Oke, nggak apa-apa deh untuk mungkin bisa dengerin untuk bahasa daerahnya juga, karena kalau orang baru sekali dengar itu nggak ngerti, contohnya saya. Walaupun seperti itu. Oke, mungkin openingnya baik pendengar ya. Untuk saat ini Anda mendengarkan saya di Radio Peduli 96.9 Peduli FM. Tuh ada ya tulisannya ya. Dan saya akan menghadirkan berita terkait. Nah, lanjut. Itu aja, ya kan, openingnya sedikit berbeda, seolah-olah kalian nih lagi megang radio nih, lagi nyiar deh, gitu. Saat ini pendengar mendengarkan saya di Radio Peduli dengan menghadirkan berita. Oke, silakan, boleh? Tapi kayak bahasa daerahnya tuh harus kayak bilang dibuat-buat dulu tuh. Harus dibikin kayak gitu? Iya. Ya udah kalau yang gitu yang awal kalian ikut audisi dah kalau begitu. Oke, jadi. Tapi pakai Radio Peduli? Boleh, iya pakai Radio Peduli dong. Oke deh. Ika malebiki aga kareba resoe. Radio Peduli. Oke, nggak apa-apa. Ya awal biasanya seperti itu. Oke deh, masih boleh ulang. Sebelum kita closing ya. Ika malebiki aga kareba resoe. Radio Peduli Melo bawa kisi di beritaya kisi di berita pole Rilala Abu Bakar Lambogo iya naritu apa ya kecelakaan gitu ya. Oke. Aja jadi nervous nih karena udah direge sama Standar 5. Ya, Bapak Standar 5 tadi lancar banget bacanya ya. Oke, santai aja, oke, setengahnya aja mungkin kalau seperti itu. Yang penting Bapak Standar 5 bisa dengerin dengan berbahasa Bugis. Oke. Ika malebiki aga karebare soe. Radio Peduli Minasa beritayaki yana itu Poleri Lala Abu Bakar Lambogo.
Ia Adinur Rasisa, Dan saya Ulfa Lutfia Rasyifah Minasa Palabangki 2 Kareba Paselang Wadona Pare-Pare. akan menyiarkan 2 berita tentang kota Parepare. Sidi Otatare nomor polisinna DP Arwana Papa tak balik ditupongange. Ia nertu Rilala Abu Bakar Lambogo, Kelurahanna Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Wanua Parepare. Resona Satue tanggal 20 Oktober tahun 2010 Sebuah truk bernomor polisi DP 8644 terbalik di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu 20 Oktober 2018. Ototare palurang asewer itu soroi siaga gana metere. Riwet tu dina tak balik nagepatoi aliri lampue. Truk tersebut sempat mundur beberapa meter kemudian terbalik dan menghantam sebuah tiang listrik. Engkato si di pamotoro rimondina ototare palurang asewe nagepai balese ase. Dan rengenge narti magati laori bola dokoe. Seorang pengendara sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil truk tersebut segera dilarikan ke rumah sakit. Oke. Ya udah, oke kita juga mau closing juga sih sebenarnya. Oke semoga Bapak 15 puas dengan apa yang udah dibaca sama adik-adik kita ya. Sedikit lupa-lupa ke mereka. Tapi sayang banget tadi di awal-awal Bapak 15 nggak dengar gitu ya. Lebih enak lebih fasih gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin agak canggung karena harus ngulang ya dan direkis langsung oleh penelpon. Oke deh, memang seperti itu beliaunya juga antusiasmenya untuk perkembangan bagaimana kota Parepare ya. Nah kalau Bapak 15 tadi stay-nya di pasar. Siapa tahu kalian belanja nanti bisa tempatnya beliau. Oke deh, ya udah. Mungkin bilang Pak, minta bonus Pak, sudah bacain berita. Jual sepatu sendal ya di sana. Oke deh, gini sayang kita sebelum kita udah pengen closing nih ya untuk di program Live Talk Show. So, mungkin ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk teman-teman sesama pelajar atau mungkin orang tua atau apa deh untuk warga Kota Parepare yang skala besar gimana nih? Kalau pesannya sih ya cukup hargain budaya, tidak usah merendahkan karena sesungguhnya kalau bahasa daerah itu bukan kelemahan tapi kekuatan kita malah apa ya? Tidak semua negara punya bahasa daerah seperti kita, jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan bahasa daerah dari leluhur kita hingga sekarang. Terus kalau Ade? Kalau saya galilah bakatmu. Terus jika kamu memang cocok di satu bakat, maka terfokus dalam bakat itu. Gitu aja untuk para pelajar. Oke deh, untuk para pelajar ya. Jadi kalau punya hobi atau mungkin punya bakat di situ ya, jangan hobi aja tapi nggak punya bakat nih, ya kan? Jadi kalau punya bakat nanti hobi bisa dimunculkan karena kita punya skill di situ ya, sehingga nggak susah banget untuk bisa menumbuhkan sesuatu yang ada dari image kita gitu ya. Thank you ya buat adik-adik dan kita seperti yang kita dapatkan juga seperti apa yang disampaikan bahwa bahasa daerah itu bukan menjatuhkan tapi malah meninggikan derajat kita dan suatu kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang memiliki banyak kepulauan dengan masing-masing kebudayaan yang berbeda dengan bahasa yang beragam sehingga ini membuat kita makin kaya dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi ini suatu kebanggaan kita. Jadi yuk lestarikan bahasa daerah dan cintai khususnya untuk bahasa daerah kita, khususnya kita di Tanah Bugis ya, bahasa Bugis dan seperti apa yang disampaikan dia juga dan juga kedepannya seperti apa untuk adik-adik juga untuk bisa melestarikan bahasa daerah khususnya bahasa Bugis. Semoga juga nanti pemerintah juga punya wadah untuk bisa membuat mereka bagaimana mensosialisasikan ini keinginan mereka juga tadi untuk bisa mensosialisasikan bahasa daerah bukan hanya di sekolah mereka tapi juga di setiap sekolah untuk ini loh kita orang Bugis, ini loh bahasa kita ya. Oke, thank you untuk semuanya dan semoga bisa bermanfaat. Thank you Bapak 15 dan buat semua para pendengar di 96.9 untuk kebersamaan Anda dan pastinya ketemu di talkshow berikutnya lagi ya. Let's Talk Show hanya persembahan dari Radio Peduli dan saya Sasi kita saya bersama dua narasumber deh. Ada siapa nih, Sayang? Ada Nur Asisa. Dan saya Ulfa Lutfia Rasyifah. Ya, bahasa Bugis kami pamit dari ruang dengar Anda. Tandi pirasai suku ni selangatara soe. Nah suku ni topa apa teh? Dan bahasa suku ni selangatara suku topa dan wata salama kita pada salama.
Oke, terima kasih sayang ya. Iya. Oke deh, kita tutup untuk live talk show dan kita masuk di program Apa Kabar Pare-Pare. Jangan kemana-mana, tetap di 96.9 Peduli FM. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. Pendengar, saat ini Anda mendengarkan